Assalamualaikum Pak Hadin. Ya, waalaikumsalam Bu Gina. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin Bapak itu cerita sama saya yang nge-WA, katanya ada yang ingin Bapak sampaikan. Apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Ini Bu, saya merasa kebingungan terkait permasalahan siswa di kelas saya Bu. Gitu. Eh, Yaitu terkait siswa yang sering membuang sampah pada apa bukan selak ya di bawah meja itu Bu permasalahannya. Bisa Bapak deskripsikan lebih dalam lagi mengenai murid Bapak yang barusan Bapak bicarakan, itu apakah semuanya atau memang hanya beberapa saja Pak yang membuang sampah di bawah meja? Kalau saya perhatikan ini memang tidak semuanya, tapi hampir 50% gitu siswa tersebut sering melakukan hal ini Bu. Apakah setiap hari Pak itu melakukan hal tersebut, membuang sampah di bawah mejanya? Kalau untuk tiap hari rasanya tidak ya, karena mungkin saya juga tidak memperhatikan sepenuhnya terkait permasalahan ini gitu Bu. Hmm. Kalau misalkan di kelas Bapak tersebut ada jadwal piketnya, Pak? Nah, jadwal piket itu sebenarnya sudah terpampang ya dengan jelas, tapi mungkin kalau di luar lantainya ya terlihat bersih gitu, Iya. tidak memperlihatkan atau menimbulkan eh, kotor gitu ya. Jadi di luarnya sangat bersih sekali Bu. Gitu. Oh, jadi jadwal piketnya sudah ada dan piketnya sudah terlaksana, namun anak-anak yang dibersihkannya hanya lantainya saja ya, Pak ya? Ya, seperti itu Bu. Apa nih yang Bapak pikirkan ketika melihat ada sampah di bawah meja itu yang sering kali beberapa murid Bapak lakukan itu bagaimana, Pak? Kalau yang saya pikirkan mungkin kesannya eh, lain lain di pikiran gitu ya. Yang pertama kelihatannya bersih, namun ternyata oh mungkin eh, ya ternyata kotor gitu di dalamnya. Mungkin karena siswa mungkin setelah makan eh, siswa tersebut tidak apa mungkin kan ketika terjadi waktu istirahat mungkin dengan rusuhnya mereka ketika bel berbunyi ya, kemudian mungkin dia masih ada makanan gitu kan, sisa makanan yang dibungkus, dan sisa itu rupanya belum habis karena mungkin tanggung eh, ketika berbunyi bel ya, Hmm. akhirnya terpaksa mereka itu mungkin tanpa disadari sampahnya itu langsung dimasukkan saja dan tidak terkontrol hal itu gitu. Gitu. Iya. Apakah Bapak pernah mencoba untuk menegur siswa-siswa tersebut, Bapak, Nah, selama ini gitu atau gimana? eh, saya sebenarnya sudah menegur ya Iya. setiap hari jangan membuang sampah tersebut. Rupanya satu hari mungkin 2 hari sudah bersih ya terlihat, tapi tetap hal itu terjadi lagi gitu mungkin 1 minggu karena saya kan mungkin setiap pagi itu karena di luarnya sudah bersih, saya Iya. kira udah nyaman gitu kan di dalam kelas itu ya tidak ada masalah. Nah ternyata ketika saya koreksi mungkin ketika saya melakukan pembelajaran keliling sambil penilaian gitu ya, saat proses pembelajaran kok di dalamnya sampahnya numpuk gitu. Nah itu sebenarnya itu saya sudah arahkan, tapi tetap gitu hal ini terjadi lagi gitu Bu. Lalu selain Bapak menegur siswa tersebut, apa yang Bapak lakukan? Setelah 1 hari 2 hari mereka melakukan, tapi selama seminggu tidak lagi, yang Bapak lakukan apa nih kira-kira? Kalau yang saya lakukan
sudah juga mengingatkan dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah saya buat gitu. Tapi mungkin dari hal ini eh, hanya secara keseluruhan saja gitu, tapi terkait membuang sampah di dalam itu, nah itu di keyakinan kelasnya belum tergubris gitu ya, belum tersampaikan gitu terkait permasalahan terkait sampah, membuang sampah di dalam atau di bawah meja gitu. Nah, lalu ada lagi tidak Pak yang terfikirkan oleh Bapak harus melakukan apa terhadap murid-murid Bapak? Yang saya pikirkan ya salah satu mungkin eh, cara, ya mungkin karena ini baru rencana gitu kan, Ya, mungkin saya harus setiap pagi itu sebelum masuk mungkin eh, kepada siswa itu harus selalu mengecek tentang kebersihan di dalam kelas, yang lebih detailnya mungkin di dalam kotak, di dalam meja tadi. Mungkin kalau memang siswanya belum eh, bersih, maka pembelajaran tidak akan dimulai. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oh iya. gitu. Nah, kebetulan tadi Bapak katakan ada kesepakatan kelas, lalu ada keyakinan kelas, dan setiap pagi sebelum masuk akan dicek kalau misalkan memang masih ada, pembelajaran tidak akan dimulai ya Bapak ya. Ya. Menurut Bapak nih, selain 3 hal tadi itu, selain kesepakatan kelas, keyakinan kelas, setiap pagi sebelum masuk dicek dan pembelajaran tidak akan dimulai, ada hal lain tidak Pak yang menurut Bapak yang lebih efektif lagi selain Bapak juga mengecek, ada terfikirkan lagi tidak Pak hal-hal yang lainnya? Paling kalau yang lainnya mungkin eh, dilakukan setiap hari ya Bu ya. Ya, saya karena mungkin anak SD, jadi ketika saya ingatkan mungkin besoknya lupa lagi gitu kan, tanpa disadari lama-kelamaan akan menumpuk. Nah mungkin selain itu ya saya selalu mengingatkan jangan bosan-bosan, paling Bu itu. Jangan Iya. bosan-bosan agar hal tersebut agar terbiasa dan menjadi suatu kebiasaan Bu. Menurut Bapak nih, kalau misalkan diadakannya seperti seksi kebersihan nih di dalam organigram, jadi ada seksi anak-anak dibuat seksi kebersihan dan wakil seksi kebersihannya, apakah itu menurut Bapak akan efektif tidak? Ada seksi Hmm. kebersihan selain di luar jadwal piketnya itu, jadi ada seksi kebersihan yang apa namanya tuh, jadi menaunginya gitu. Jadi selain Bapak mengingatkan, anak-anak juga mengingatkan, menurut Bapak itu akan efektif tidak? Eh, Sebenarnya pembentukan seksi kebersihan kan udah ada itu tiap Dulu pagi. sudah ada. Eh, ya sudah ada, tapi mungkin belum pelaksanaannya yang belum benar-benar real gitu kan dilakukan oleh siswa tersebut gitu. Yang mungkin ini juga sangat efektif, mungkin ini juga bisa dijadikan tangan kedua saya ya sebagai Iya, sisi kebersihan gitu. Itu mungkin karena jadi tangan kedua saya. ya, karena kan kalau misalkan Bapak sendirian juga ya, pasti akan keteteran juga gitu. Nah, Iya. selain seksi kebersihan, menurut Bapak ada tidak yang dapat membantu Bapak lagi Kalau mengenai hal ini? kalau dari apa? Kebetulan di saya mah nggak ada paspor, jadi ya udah paling itu saja cara yang Hmm, solusinya gitu Bu. Jadi selain sama siswa mungkin kalau kalau ada petugas kebersihan gitu sekolahnya ya ada penjaga, ya salah satunya sapon mungkin akan selalu diingatkan gitu kan. Tapi kalau di saya ya memang nggak ada Bu gitu. iya, jadi memang tidak ada ya Pak ya, untuk petugas, kebersihannya gitu ya. Sekarang nih Pak ya, dari apa namanya tuh, catatan saya ini, jadi memang setiap pagi Bapak akan mencoba mengeceknya dan tidak akan bosan ya Pak ya, Iya, agar anak-anak itu apa, menjadi terbiasa gitu ya Pak ya. iya Bu. Nah, rencana Bapak nih ke depannya akan seperti apa nih Pak nih, menurut Bapak gitu ya?
untuk mengantisipasi mengenai kebersihan di bawah membuang sampah di bawah meja ini. Rencana Bapak ke depannya akan seperti apa? Kalau mungkin untuk rencana saya seperti tadi yang telah saya ungkapkan, yang pertama mungkin saya berkoordinasi ya dengan siswa, petugas kebersihan. Kemudian langkah kedua mungkin selain mengingatkan, saya juga ikut berkontribusi di setiap paginya gitu ya. Selain ada siswa dan petugas kebersihan, saya juga eh, lalu ya, lalu mengingatkan mungkin uh, satu minggu atau satu bulan gitu, karena mungkin pasti gitu kalau memang sudah terbiasa, siswa juga akan mengerti ke depannya gitu ya, walaupun nantinya mungkin siswa melakukannya belum 100% gitu. Iya, target Bapak nih, berapa lama Bapak akan melakukan hal tersebut progres ya, seperti koordinasi dengan siswa gitu ya. Target Bapak koordinasinya akan terlaksana berapa lama nih, Pak? Mungkin kalau untuk progresnya saya rasa 1 bulan juga itu, 3 mingguan Bu, 3 minggu juga ya akan terlaksana gitu. Jadi Mungkin targetnya ya 3 mingguan, karena mungkin hmm, eh, 1 hari ya 1 minggu terus mengingatkan, lama-lama juga mungkin akan lebih dewasa siswanya gitu, akan lebih dewasa, mungkin enggak siswa juga akan merasa bosan kalau terus-terusan gitu kan, iya, apalagi tadi ada mungkin ada satu siswa yang selalu mengingatkan gitu ya, iya, pagi-pagi gitu selalu. Nah, mungkin saya rasa itu akan terlaksana gitu. iya. Jadi target Bapak 3 minggu sampai 1 bulan ya Pak ya, untuk selalu Ya, terus-menerus diingatkan dan berkoordinasi dengan siswa, petugas kebersihannya ya Pak ya. Nah, ya. dari progres Bapak tersebut, bagaimana nih saya bisa tahu kalau misalkan memang progres Bapak itu sudah mencapai targetnya nih Pak nih? Uh, Progresnya gimana maksudnya Bu? Ya, jadi kalau misalkan Bapak kan sudah cerita sama saya Ya, sebelumnya gitu. Nah, ya, Bapak mau mencoba menargetkan selama 3 minggu sampai 1 bulannya ke depan. Nah, kan mungkin saya harus tahu ya Pak ya, progres Bapak itu sudah terlaksana dan anak-anak sudah oh ya, terkondisikan bagaimana? Apakah Bapak ya. mau bercerita lagi dengan saya atau seperti apa nih Pak? Mungkin kalau memang progresnya sudah berjalan, uh, bagaimana ya? Ya udah, berarti berarti kegiatannya sudah berjalan, kemudian solusinya sudah ada, kekurangannya mungkin tinggal seperti tadi berarti mungkin koordinasi dengan kebersihan tinggal dilaksanakan Iya, gitu. Jadi lebih lebih bukan digenjot ya, lebih uh, arahkannya dimaksimalkan gitu Bu, iya, dimaksimalkan. Ya. iya. Baik Bapak. Sudah itu saja Bapak yang ingin Bapak sampaikan terhadap saya? Ada hal lainkah atau bagaimana? Saya kira sudah cukup Bu, sudah ada pencerahan gitu. Sudah ada pencerahan ya Pak ya, semoga progres Bapak berjalan dengan lancar dan anak-anak juga ada perubahannya ya Pak ya. Ya, Jadi memang kita harus selalu berkoordinasi dengan siswa kebersihan, agar memang kalau misalkan kelas sudah bersih itu pembelajaran juga akan nyaman ya Pak ya. itu. Semangat Bapak. Ya Bu, saya akan mengimplementasikannya gitu kan. Iya, Dengan benar-benar. baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Dilangsungkeun wae Bapak tanapi kumaha ieu teh janten langsung atau mau refleksi dulu lalu umpan balik dulu atau mau Bapak coaching dulu baru nanti di akhir refleksi dan
Umpan refleksi baliknya? sama-sama atau mau direfleksi dulu satu-satu gitu? Boleh. Direfleksi dulu wes satu-satu ya. Ya, mangga Bu. Mungkin refleksi dari saya ada beberapa catatan-catatan ya yang Bapak sampaikan. Yang pertama memang ada ada beberapa siswa yang membuang sampah di bawah meja. Namun itu tidak setiap hari ya Pak ya. Tapi ada saja yang membuang sampah setelah istirahat itu ya Pak ya. Hampir 50%-nya ya Pak yang melakukan Ya, itu. Nah, jadi memang jadwal piket sudah ada, namun yang dibersihkan hanya lantai luarnya saja, tapi tidak dengan yang di bawah mejanya, gitu ya Pak ya. ya, Nah, namun memang Bapak sudah mencoba untuk menegurnya, lalu memang apa namanya tuh sama siswanya dilakukan 1 hari, 2 hari, selama 1 minggu, tapi kesananya enggak lagi gitu ya. Tapi ya, memang butuh apa namanya tuh secara berkala gitu ya dikasih ya, tahunya secara anak-anaknya terbuka. gitu. Memang kesepakatan kelas sudah ada, keyakinan kelas juga sudah ada, lalu setiap pagi juga sebelum masuk dicek. Kalau misalkan memang belum bersih, pembelajaran juga tidak mulai. Mungkin bisa juga dicek juga setelah istirahat ya Pak ya, istirahat Ya, juga sama gitu. Memang sudah dilakukan, seksi kebersihan juga sudah ada, tapi memang di sekolah Bapak tidak ada petugas kebersihannya, dan juga Bapak sudah akan melakukan koordinasi dengan siswa seksi kebersihan, lalu dengan siswa yang jadwal piket hari itu. Target Bapak 3 minggu sampai 1 bulan ya Pak ya progresnya, dan terus menerus diingatkan agar siswa Bapak juga apa namanya tuh terbiasa kalau misalkan membuang sampah itu pada tempatnya juga, seperti itu. Mungkin kekurangan saya memang ada beberapa kata ya Pak ya yang ada kira-kira, di awal ada kira-kira, lalu di tengah-tengah ada mungkin, ya. yaitu kekurangan saya. Lalu Tadi ya, kemudian umpan baliknya gimana Pak tadi? eh, kalau dari saya tadi Ibu bukannya membocorkan jawaban mungkin bagi saya tadi. Iya, Sebenarnya bukan membocorkan jawaban Pak, tapi dari memancing Bapak gambaran. gitu. Iya, Iya, saya arahnya mau ke sana gitu Bu tadi tuh. cuma salah kata-katanya ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Iya, Saya lalu juga kadang-kadang tuh bingung Bu gimana. iya umpan Tapi baliknya, iya. Lalu apa lagi Pak umpan balik kalau untuk menurut saya? saya eh, udah bagus itu. Emang yang udah bagus kemudian dapat eh, apa memberikan pencerahan gitu ya. Kemudian saya juga untuk memikirkan dan terpikirkan terkait solusinya gitu Bu untuk permasalahan saya gitu. Walaupun sebelumnya mungkin permasalahan saya itu eh, mungkin progresnya itu belum terintegrasi ya, belum terintegrasi dan mungkin belum terarah. Tadi kan saya dengan hal tersebut saya menjadi teringatkan kan tadi misalnya melakukan progres itu di target, bukan progresnya target Iya, dari 3 bulan sampai 3 minggu tiga sampai satu minggu bulan satu gitu kan. bulan. Nah jadi oh iya ternyata mungkin kalau terus dengan progres yang baik dengan target yang benar maka halnya akan terlaksana dengan baik gitu. Gitu. Hmm, ada yang terpikirkan ya Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Pak hadir ya? Iya Bu. Hmm. Mau langsung Pak? Baik Bu. Iya, Maka sok Pak. oke. Bapak jantan coach ya, jantan Ya, coach. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana nih Bu Gina melihat bertemu saya di perpustakaan dengan mungkin muka yang agak susah gitu Bu. Iya Pak, ini tuh saya
ada sedikit kebingungan mengenai siswa saya, Pak. Oh, boleh Bu, mangga, silakan dideskripsikan Bu, permasalahannya seperti apa? Iya, jadi gini Pak, ada salah satu siswa saya yang saya wali kelasi nih Pak. Jadi siswa tersebut itu sering melamun di beberapa mata pelajaran, khususnya mungkin di pembelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia nih Pak. Jadi memang ketika pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia tersebut, siswanya terlihat melamun. Nah, gurunya juga sudah mencoba berbicara dengan saya terkait siswa tersebut karena memang udah hampir 3 pertemuan, Pak, gitu. Kalau di pelajaran matematika terlihat melamun, lalu di pelajaran bahasa Indonesia itu 2 kali pertemuan anak tersebut itu melamun, Pak, gitu. Iya, oke, eee, mungkin, saya juga mengerti perasaan Ibu ya, mungkin Ibu merasa kebingungan ya, terkait permasalahan Ibu yang Ibu alami. Betul. Nah mungkin, apakah Ibu, sudah menanyakan terhadap siswa tersebut, mungkin, eee, atau menelusuri ya siswa tersebut kenapa gitu, ada Nah, apa di balik, iya. siswa tersebut? Nah, kebetulan memang saya belum bertindak apa-apa sih, Pak, kepada siswa ini. Saya baru menuliskan keluhan dari guru lain mengenai murid saya. Nah, baru ada 2 guru yang memang sudah berbicara dengan saya, Pak. Memang saya belum bertindak apa-apa sih dengan anak tersebut. Rencananya saya memang mau memanggil siswa tersebut itu setelah istirahat kedua, Pak, setelah sholat zuhur itu kan istirahatnya agak panjang nih. Saya mau mencoba untuk mengajak ngobrol dulu siswa ini, Pak, seperti itu. Oke. Jadi, mungkin Ibu baru berdasarkan curhatan dari para guru ya, Bu, ya, untuk Betul. mhm. Nah, berarti, Ibu, eee, seharusnya, eee, Ibu itu sudah menanyakan, gurunya gitu lah, atau wali kelasnya gitu, sudah menanyakan hal tersebut terhadap siswanya atau belum? Nah, Eee, kebetulan memang saya, Pak, wali kelasnya gitu. oh Jadi Ibu wali memang kelasnya? iya Oh, gitu. iya iya iya. Baru saya gitu. Nah, memang saya baru bertanya juga nih waktu tadi saya waktu pelajaran saya sama temennya. Itu apa namanya tuh nanya sama teman sebangkunya gitu. Kenapa apakah betul kalau misalkan ya sebut saja namanya Eka gitu ya, Pak ya. Nah, Mereka. saya bertanya kepada temannya apakah betul Eka apa namanya tuh sering melamun gitu di pelajaran, pelajaran bahasa Indonesia sama pelajaran matematika, tapi memang betul kata temannya gitu. Kata temannya itu memang betul katanya, Bu, sering melamun katanya tuh. Lalu, bukan hanya di pelajaran matematika sama bahasa Indonesia saja, tapi, di pelajaran, yang lain kayak seperti pelajaran bahasa Sunda juga sama. Cuman memang anehnya kalau pelajaran saya tuh nggak seperti itu anaknya, gitu. Jadi kalau pelajaran saya memang anaknya, biasa saja, Pak. Jadi kalau saya, sedang melakukan proses pembelajaran, anaknya memperhatikan saya gitu. Makanya saya agak sedikit kaget gitu ketika ada guru yang apa namanya tuh, ngobrol dengan saya kalau Eka ini sering melamun gitu. Karena memang di pelajaran saya, Eka tidak melamun gitu, Pak. Tapi setelah saya Mhm. konfirmasi sama temennya, katanya memang benar gitu. Cuman mungkin saya harus lebih, apa ya, lebih intens lagi kali ya, Pak, ya, ngobrol sama Eka-nya gitu. Ya kalau dibilang empat mata mah mungkin ya harus ngobrol secara empat mata gitu sama Eka-nya, agar dapat menggali informasi lebih lanjut lagi, mengapa dia, melamun. Memang takutnya yang saya khawatirkan itu, Eka itu takut ada masalah di rumahnya gitu, atau misalkan memang ada masalah pribadinya, tapi tidak bisa cerita dengan siapa-siapa gitu, takutnya seperti itu. Baru rencananya baru itu sih, Pak, baru saya mau menggali informasi, Pak.
karena Oke. memang ya tadi pagi sebelum istirahat pertama guru matematika dan guru bahasa Indonesia bilang sama saya aja gitu Pak. Bilang sama ibu. Oke, berarti ibu Gitu. sudah dari hal tersebut sudah tahu jelas permasalahannya ya. Tadi ibu juga menjelaskan bahwa eh, ketika pembelajaran dengan ibu, siswa tersebut biasa-biasa saja ya, tidak melamun. Nah, ternyata kemudian ternyata dari guru lain, bahkan dari temannya juga ada laporan. Mungkin Betul. tindakan selanjutnya apa yang akan ibu lakukan terhadap siswa tersebut gitu setelah nanti dipanggil sama ibu? Mungkin kalau misalkan memang Eka-nya nanti memang cerita sama saya, mau terbuka gitu ya Pak ya. Kalau Eka-nya memang mau terbuka sama saya bahwa memang Eka punya apa masalah di rumah, mungkin saya akan mencoba untuk ngobrol juga Pak dengan orang tuanya. Mungkin saya akan mencoba home visit ke rumah orang tuanya dan memang mengkonfirmasi terkait apa yang dirasakan oleh Eka seperti itu. Namun kalau misalkan memang Eka-nya tidak terbuka dengan saya, tetap sih saya juga akan melakukan home visit juga kali ya Pak ya. Karena kalau misalkan tidak terbuka juga saya menggalinya susah kalau misalkan tidak ke Eka-nya, mungkin sama orang tuanya, tapi mungkin juga kalau misalkan kalau Eka-nya tidak terbuka ke saya, sebelum saya ke orang tuanya, mungkin saya mau menanyakan dulu sama teman dekatnya Pak, dengan teman sebangkunya. Barangkali mungkin Eka curhat ke teman sebangkunya gitu. Tapi kalau Eka-nya sudah terbuka dengan saya terkait apa yang dia rasakan, ya saya mau langsung mencoba mengkonfirmasi ke orang tuanya agar apa namanya itu meng-clear-kan permasalahan apa yang dirasakan oleh Eka di sekolah agar tidak melamun lagi gitu Pak. Jadi saya juga meminta bantuan ke orang tuanya gitu. Karena kalau terus-terusan melamun di setiap pelajaran kan kasihan juga. Nanti ya pelajarannya tidak akan maksimal gitu Pak. Iya, Bu. Baik, Ibu nanti tadi akan mengobrol terhadap orang tuanya, kemudian kepada Iya, temannya, mungkin betul. ada cara lain gitu, ya, ada cara lain gitu selain tadi ya, selain tadi yang ibu lakukan. Jadi memang yang harus apa ya, yang akan lebih memastikan gitu untuk Iya. mengatasi masalah tersebut. Saya akan mencoba mungkin ya Pak ya, ke guru BK mungkin ya Pak ya. Karena, ada kebetulan guru BK di saya, apa namanya tuh, sering ada 1 jam pelajaran masuk ke kelas, mungkin ada beberapa informasi yang dapat membantu saya, yang bisa saya gali juga di guru BK Pak. Guru Barangkali BK ya. iya, barangkali Eka juga sudah curhat atau ada informasi lain mengenai apa yang dia rasakannya, seperti itu Pak. Mungkin iya bisa saya mencoba untuk bertanya sama guru BK, iya Pak. Untuk bertanya Iya, terhadap guru BK ya, iya, mungkin dia lebih kenal dengan eh, sifat atau mungkin lebih paham ya. iya. Kemudian rencana ibu selanjutnya apabila memang permasalahan ini sudah ditemukan, langkah ibu mungkin selanjutnya akan seperti apa gitu? Rencana saya Pak, kalau misalkan memang, Eka punya masalah di keluarga, lalu memang saya mengkonfirmasikan dan menceritakan dengan keluarganya, saya juga ke Ekanya akan mencoba memberikan motivasi Pak. Memberikan motivasi, lalu menyemangatinya juga gitu. Lalu memang apa namanya tuh, ya kalau misalnya memang ada masalah kan ya setiap orang pasti punya masalah gitu ya Pak ya, Ya, cuma saya mungkin akan lebih mencoba menyemangatinya, akan lebih mencoba untuk memberi motivasi terhadap Eka, dan juga akan saya pantau juga mungkin Pak
selama setelah saya apa namanya tuh, setelah saya mencoba mengobrol dengan Eka dan juga orang tuanya, akan saya pantau, Pak. Oke, Ibu akan pantau ya. Iya, Mungkin kira-kira mungkin Ibu akan memantau hal tersebut, kalau diukur waktu gitu, iya. mungkin, berapa lama gitu akan proses ini dilakukan sampai, TK itu, benar-benar, Tidak selama terselesaikan gitu masalahnya. iya. Iya, Mungkin, saya mencoba mungkin akan mencoba saya pantau itu selama 1 minggu, Pak. 1 minggu. Gitu, ya, saya akan pantau selama 1 minggu, dan saya juga akan mencoba menanyakan kepada guru-guru lain, terkhususnya mungkin guru matematika dan guru bahasa Indonesianya, apakah di pelajaran matematika bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ini masih melamun atau tidak, dan juga saya akan menanyakan kepada teman sebangkunya apakah masih melamun atau tidak. Jadi mungkin saya pantau selama 1 minggu, Pak, gitu. Lalu Oke, kalau misalkan memang selama 1 minggu ini masih belum ada perubahan, saya akan mencoba untuk mengobrol lagi. Nah, kalau misalkan memang ada perubahan, alhamdulillah Pak, gitu. Karena memang ya kasus remaja itu beda-beda Pak. ya, lebih jauh lagi ya mungkin, dibandingkan dengan siswa yang SD gitu kan. Iya betul. Iya, Bu Gina, sangat hebat sekali ya, tadi sudah, menyebutkan ya, kemudian Ibu juga bisa berkolaborasi mungkin dengan saya ya. Iya. Nah, saya rasa, eee, tapi sebelum mungkin lanjut Bu Gina, apakah dengan, berkolaborasi dengan saya sudah tercerahkan gitu, Bu Gina bagaimana? Iya, alhamdulillah Pak, ada sedikit pencerahan untuk saya dan memang sebelumnya saya belum terfikirkan untuk mencoba untuk ngobrol dengan guru BK ya, tapi Ya, setelah ngobrol dengan Bapak, ya ada pencerahan kalau memang ada guru BK yang bisa saya tanyakan juga gitu mengenai, sikap, Eka itu dan memang saya bisa menggali informasi lebih lagi gitu, seperti itu Pak, ada pencerahan. Iya, dan mungkin nanti kalau misalkan setelah 1 minggu, berjalan, nanti saya akan mencoba mengobrol lagi dengan Bapak terkait progres ini. Jadi, eee, iya, apakah ada perubahan gitu ke EK-nya atau iya, enggak gitu, Bapak. iya, iya, Terima kasih untuk sekali, Pak. untuk tetap berlanjut ya, ya Bu ya, Iya iya, betul. Oke, Bu Gina, saya juga banyak belajar dari Bu Gina ya, terkait permasalahan ini dan ini juga sangat menginspirasi bagi saya ya, Bu Gina. Eee, Mungkin, untuk, eee, pertemuan dengan saya dan Bu Gina dicukupkan sekian, Iya, eee, Bapak, terima kasih sebelumnya. ya jangan bosan-bosan untuk, kita bukan curhat ya, bercurhat terkait permasalahan siswa ya. Kita akan, terus berkolaborasi tanpa henti. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Oke Bu Gina, eee, mungkin, eee, kalau saya refleksikan terkait kegiatan eee, permasalahan Bu Gina ya, terkait siswa yang sering melamun, tadi juga, akan, yang pertama mungkin Bu Gina tadi akan memanggil siswa ya, kemudian akan melakukan home visit juga, Iya, terhadap, orang tuanya. Selain itu juga mungkin, kalau permasalahannya, eee, masih dangkal mungkin ya tadi itu, iya, maka akan menghubunginya dengan, guru BK tadinya Bu Gina ya, iya. betul. Kemudian kalau, terkait
Saya mungkin ya tadi ada beberapa kesalahan, saya juga kira-kira dan itu mungkin kata-kata mungkin itu yang tidak pasti, jadi harus benar-benar pasti Iya. gimana gitu, Bu. Iya ya Pak ya, kalau ngobrol teh sok ada kata-kata Heeh, kira-kira mungkin udah kebiasaan ya Pak. kadang-kadang setelah kira-kira juga, eee, keluar kata kira-kira, kadang-kadang saya suka langsung memberikan gambaran dan solusi. Nah itu mungkin Iya, karena, saya atau mungkin kebiasaan itu selalu apa, yang selalu kan memberikan solusi itu, iya apa ya, betul Pak. dari apa yang kelima itu, ya, itu. Terus, tadi juga Bu Gina mengatakan mungkin, berarti bukan mungkin ya, mungkin saya akan gitu, Iya, mungkin jadi saya karena memang belum dilakukan iya, gitu, jadi oh iya, heeh, itu baru heeh, rencana ya gitu, Bu ya? iya baru Baru rencana gitu. tapi kan rencana juga mungkin harus pasti Bu. Iya, Ya, iya betul Pak. mungkin, saya minta umpan baliknya dari Bu Gina Bu. Ya sudah bagus Bapak, Bapak juga memberikan pencerahan, saya juga tadi belum sempat terpikirkan untuk apa namanya tuh, berkolaborasi dengan guru BK, tapi setelah, Bapak menanyakan ada lagi nggak, oh iya ya, ada bisa ngobrol sama guru BK gitu, karena memang di saya guru BK kan ada jam pelajaran khusus gitu, masuk ke kelas gitu. Mungkin selain, saya, guru BK ada mungkin ada beberapa siswa kan yang suka curhat ke guru Iya, BK gitu, ya saya menjadi terfikirkan, oh iya ya, ngobrol sama guru BK ya, mungkin, saya juga bisa ada solusinya juga dari guru BK harus, apa namanya tuh, mulai dari mana untuk menangani, EK-nya juga gitu. iya, Lalu, iya. Oh, ada yang terfikirkan lagi itu, eee, mengenai apa namanya tuh, home visit. iya, Ya, jadinya memang iya, ngobrol sama orang tuanya kan nggak mungkin dipanggil ya. Ya saya iya, juga Kak, terpikirkan, oh iya ya, berarti emang harus home visit iya, gitu. Ya iya, saya karena juga ini ada siswanya pencerahan. tidak terlalu fatal, karena tidak Iya, melakukan kesalahan, jadi tidak mungkin dipanggil gitu kan Bu ya. iya iya betul, saya juga jadi Satu terpikirkan, face ya. heeh, oh iya ya ternyata nggak mungkin dipanggil. Iya ya harus, apa namanya teh, harus home visit juga gitu dan memang bukan kesalahan fatal karena memang, itu juga kan baru mau ngobrolnya nanti gitu ya, Pak, ya. Ya Iya, tapi, sudah bagus, Pak, cuman memang ya tadi ada sama kayak saya ya, ada kira-kira, ada mungkin sama-sama belajar, Pak. iya, Tapi, selebihnya sudah bagus, iya, memberikan pencerahan juga. Jadi apa yang belum saya kepikirkan, jadi terpikirkan gitu, Pak. iya. Ya intinya ada pencerahan hal-hal baru Bu, yang memang Iya merefleksikan bahwa, diri saya itu ternyata, oh iya ya, banyak kekurangannya gitu, terkait, coaching gitu kan, iya gitu. betul. Gitu. Jadi ceritanya, permasalahan Ibu ini baru apa, rencana ya, jadi itu belum Mhm, terjadi. Sebenarnya itu lebih luas lagi apabila nanti misalkan, ketika, siswanya apa, orang tuanya berbicara iya. permasalahannya, "Oh ini panjang lagi masalahnya, saya teh Yah, belum iya, selesai Pak. lagi cutting-nya," gitu, Bu. Ketika gitu seharusnya. Ketika karena ini rencana jadi, "Oh ini baru rencana," gitu kan. Iya Berarti, memang siswanya belum dipanggil kan, Bu, ya? iya Belum iya, dipanggil, belum kemudian, dipanggil. bahwa Ibu juga belum oh, jadi, saya juga stuck gitu ketika Ibu permasalahannya sudah dipanggil orang tuanya, maaf bukan dipanggil, udah datang orang tuanya, didapatkan permasalahannya gitu kan. Oh Iya ternyata kan kemungkinan masalahnya A, B iya, gitu kan, B, C. iya, Ini nanti, gitu. saya akan panjang lagi gitu Bu, menanyakannya tentang hal itu. Kemudian solusinya bagaimana, mungkin saya akan menanyakan solusi, udah permasalahannya udah clear, Iya solusi sehingga siswa, nah ini kan baru rencana gitu, menggambarkan iya yang rencana, iya. gitu. Tapi itu teh real, Pak, masalahnya teh. Oh, real ya? Saya juga nggak real Bu, bukan emang seperti itu di kelas saya gitu. Saya tuh jadi Iya, gimana gitu, itu belum terpikirkan dari kemarin. sama, iya, real real memang jadi iya, si anak teh awalnya suka ceria terus tiba-tiba Nah ngalamun we ini itu kan teh. tanda, bahkan nanti masalahnya lebih berat kalau di anak SMA gitu. Iya, Yang ditakutkan betul, itu Pak. ketika siswa itu tidak
terbuka, mungkin karena mau Mhm. menangis malu gitu, Ah, iya. masalah itu jenjangnya. Kalau anak SD kan lain cerita, ketika anak SD Iya. nanti mendapatkan masalah pasti langsung ya, langsung memperlihatkan melalui Iya, ekspresinya ekspresi, jelas ya. gitu ya, mhm. Tapi kalau anak SMA dipendam, ya itu yang ditakutkan permasalahannya. Iya betul Pak, itu teh real makanya saya ge iya ya, makanya diobrolin gini, oh iya ya, ngobrol sama ini gitu. Itu emang baru kemarin pisan itu teh ngobrol guru-gurunya teh, Oh ya, apa namanya tuh, sebetulnya tuh baru kemarin ngobrol, cuman, pada saat itu memang anaknya nggak masuk gitu, hari Jumat teh. iya. Jadi baru mau hari Senin, oh iya ya kata saya teh, ya bisa ngobrol dulu. Kalau ke temennya iya udah nanyain, emang suka ngelamun gitu. Iya orang Jadi naros teh guru BK. jadi benar, kalau di tingkat atas itu, eee, penilaiannya mungkin tidak satu arah dari mata pelajaran itu jadi lebih luas, mungkin jadi akan terlihat perbedaannya gitu, jomplangnya gitu siswa tersebut gitu. Kalau di siswa SD ya kan terfokus satu arah, jadi Iya, mungkin masalahnya juga curhatan siswa itu ke guru tertentu gitu. Nah, kemudian permasalahan saya juga, di waktu itu kan saya dibiarkan begitu saja gitu, padahal itu adalah hal-hal yang kecil gitu. Kenapa gitu? Setiap pagi kelasnya sudah bersih, kenapa ya selalu ada sampah yang loncat gitu? Kenapa ya? iya, Pasti jatuh kelihatan. Oh ternyata gitu kan. iya ya Pak ya. Mhm. Beda jenjang, beda masalah yang ininya. Iya, Bu.